Lagu yang barusan kita dengar juga adalah instrumental dari salah satu albumnya Mas Hari ya. Judulnya apa ini Mas? My Soul. My Soul. Iya. Dari album Rebirth Sawaria. Dan ternyata Rebirth ini adalah album terakhir bukan Mas? Ini album kelima sebenarnya. Album kelima. Dari fase perjalanan setelah Pandora ya. Pandora. Dua album Pandora tadi ya. Kemudian ini Rebirth New Chapter New Soul di tahun 2022. Oh, baru aja. Iya, rilisnya kan kemarin. 22 Februari ya. 22 bulan 2 2022. Ada setelah apa itu- ini? Ada tanggal apa itu di situ? Jadi saya nggak tahu nih 3 bulan sebelumnya, sebelum album Rebirth ini dirilis, saya selalu dibayang-bayangin dan angka itu. Seolah itu tanggal penting, angka penting. Arti kata di luar dari angka itu sudah tidak valid katanya. Jadi yang merahnya. Ya, jadi istilahnya dari setelah pengalaman Awaken itu tadi, kita bicara yang Pandora tadi ya, sebelumnya kita kan belum bicara Pandora. Album Jadi, ketiga ya. album 3 dan 4. Saya bertemu dengan Mas Rudy Lehor. Iya. Jadi setelah saya mengalami fase meditasi, healing itu tadi, akhirnya saya bertemu dengan Rudy Lehor. Disitulah gairah musik saya, menulis lagu saya tiba-tiba muncul. Nah, tapi bersama dengan proses produksi album ini cukup lama karena hampir menghabiskan waktu 3 tahun album Pandora ini. 3 tahun ya. 3 tahun, jadi 2017 sampai 2020 bertepatan dengan seminggu sebelum lockdown pandemi COVID tahun itu. Pandemi itu waktu itu sekitar Maret, tapi di sekitar tanggal Februari, pertengahan. sebenarnya Februari akhir. Karena saya nonton Yogyakarta itu tanggal 1 Maret waktu itu. Oh iya. Ada Power Sleep itu, ada Scorpion itu ya memang 1 Maret itu masih ada konser. Masih ada konser. Tapi setelah 1 minggu kemudian Lockdown. Lockdown itu. Langsung Ya. lockdown. Nah, itu. Iya. Nah, akhirnya dari perjalanan saya dengan Mas Rudy Lehor itu juga berbarengan dengan masa meditasi saya, masa self healing saya. Yang selama 7 bulan Selama 7 bulan itu akhirnya kan dengan penggarapan album Pandora kan jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun Pandora produksi, 3 tahun juga saya meditasi, self healing. Nah, akhirnya begitu album Pandora ini sudah selesai produksi rekamannya, Ya. saya mendapat kado dari alam semesta, istilahnya dibilang dari yang kuasa ya istilahnya, bahwa selama ini meditasi saya itu menemukan jati diri saya yang baru. Ternyata yang saya bilang tadi itu adalah teman lama saya waktu yang saya kenal waktu sejak SMP. Ternyata dia adalah kembaran saya sendiri secara batin, bukan secara fisik ya. Iya. Artinya dia kembaran batin saya. Nah, saya bingung kembaran batin ini apa yang dibilang. Akhirnya saya lebih fokus di situ karena udah nggak fokus rekaman Pandora gitu kan. Karena Pandora udah selesai. Saya lebih fokus ke riset-riset kecil-kecilan ini yang tapi orang lain pun nggak tahu siapa yang saya kerjakan. Nah, dari riset-riset itu saya banyak ngulik-ngulik di informasi di internet. Saya browsing sekarang kaitannya apa sih dengan kembaran jiwa ini. Ternyata ini namanya twin flame. Twin Flame. Jadi kita Api kembar. api kembar. Jadi istilahnya ternyata ini menceritakan tentang teman manusia ini, kita manusia di dunia ini sebenarnya punya kembaran, Mas. Kembaran jiwa. Cuma kita nggak tahu mereka tuh sekarang entah di mana. Apakah kita akan ketemu, kita nggak tahu. Tapi pada ini saya mengalami sendiri. Ternyata saya mengalami teman saya ini ternyata adalah tidak lain, dia adalah diri saya sendiri tapi dalam versi orang lain. Secara jiwa. Nah, akhirnya apa? Karena apa? Pengalaman spiritual itu membawa saya pada komunikasi batin. Saya yang meskipun kita nggak bicara karena jarak dia yang jauh kan, dia di Kalimantan. Tapi batin ini ngobrol, dialog. Saya bisa merasakan rasa capeknya dia, rasa sedihnya. Oh gitu? Dia. Bisa. Jadi seolah-olah kita dia capek, kita juga bisa merasakan capek karena capek gitu ya? Karena ada manifestasi energi. Transformasi energi ya? Jadi tiba-tiba saya gampang lelah. Tapi pada detik kemudian saya bisa happy lagi. Jadi kayak orang kepribadian ganda. Karena mental sama psikisnya kan kena gitu. Gitu ya. Nah, jadi saya rasakan saya bilang hari-hari yang Mas Tommy kenal sekarang ini beda dengan yang kemarin. Iya, beda. 180 derajat
perubahan saya itu karena perubahannya dari diri. Dalam diri akhirnya berubah. Terus kalau kembaran saya mesti capek ya. Kalau Iya. kalau ngadepin saya mesti capek ya kembaran saya ya. Dan akhirnya saya banyak mengalami ternyata namanya kembaran jiwa atau yang kita kenal namanya twin flame ini sebenarnya ini adalah pengulangan fase yang sudah pernah ada sebelum kita hidup di dunia ini. Arti kata kita ini pernah hidup bersama dengan dia. Atau reinkarnasi itu. Inkarnasi lah tepatnya. Reinkarnasi atau inkarnasi ya. Kan di alam dunia ini kan sebelum kita hidup di alam dunia ini kan ada nama alam roh. Nah di alam roh itu kita punya keluarga. Istilahnya di keluarga itu kita ada namanya bapak. Di atasnya bapak ada kakek, di atasnya kakek ada namanya buyut, terus ada namanya gantung siwur apa-apa. Ada namanya Yang Jawa sampai 10 itu. Akhirnya dari sisilah keluarga roh inilah, nah dari bapak ini adalah namanya dua anak, yang istilahnya salah satunya bisa kita kenal adalah yin dan yang. Yin dan yang ini arti kata salah satu di antara kita ini bisa yin, bisa yang. Untuk membedakannya apa? Jadi kalau yin dan yang itu seperti ibaratnya yin itu adalah feminin dan yang itu adalah maskulin. Kalau di alam roh kan nggak ada namanya gender laki-laki perempuan, tapi lebih ke energi metafisiknya kan. Nah, yin dan yang di alam roh ini pada suatu saat dia akan turun ke bumi, mendiami tubuh manusia bayi yang akan lahir di dunia ini nanti. Jadi itu bisa saja tidak seusia kita ya? Bisa selisih jauh. Bisa selisih jauh, mungkin bisa nempel di usia 12 tahun. Bisa. Mungkin 50 tahun, lebih tua dari kita. Bisa. Gitu. Bisa aja kemarin kita sosoknya anak kecil. Atau bisa jadi kakek yang lebih tua daripada kita. Atau mungkin gini, akhirnya aku berpikir gini Yos. Ini kok, saya tuh punya anak yang nomor 2, itu gila, itu dari muka sampai karakter tuh mirip saya itu. Model-model pembangkangnya, itu kalau udah nyanggah orang itu. Ini jangan-jangan kembaran saya gitu. Istri saya pun ya semua orang mengatakan ini udah nggak ada bedanya sama saya. Cuman versi kecil. Jadi istilahnya kembaran itu bisa jadi dia adalah bapak kita, bisa jadi ibu kita, atau bisa jadi paman kita. Ternyata itu kembaran. Dan di kasus yang saya alami kemarin selama 3 tahun meditasi itu, kembaran saya adalah teman saya SMP itu. Dan akhirnya mengapa saya mengalami namanya kejadian metafisik, karena ini kan hubungannya dengan hubungan batin ya, bukan yang kadang-kadang di luar logika manusia gitu kan. Tapi akhirnya saya memahami, saya dengan dia ternyata ada kontak batin. Iya, mungkin jadi gitu kita ya. bisa telepati, bisa ngobrol secara jarak jauh. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tiba-tiba saya capek, tiba-tiba ternyata dia sakit gitu, saya telepon, kamu lagi sakit ya. Jadi seperti itu. Iya. Balik ke album tadi, kalau album itu kemudian terakhir kan ada box set ya. Box set. Di dalamnya juga terdapat buku. Ya. Kitab kehidupan hari bercerita. Gitar bercerita, box set. Di dalamnya ada CD. Behind the Tetralogy. Oke, ini gimana ceritanya sehingga mau bikin box set Jadi ketika orang bertanya, Mas Hari bikin album sebanyak ini tapi nggak viral ya Mas ya, nggak punya YouTube, nggak dikenal orang, saya bilang nanti saya akan cerita, tapi bukan cerita tulisan, saya akan buat bukunya, supaya orang ketika baca buku akan mengerti kenapa saya buat buku. Karena buku ini akhirnya ibaratnya orang bilang, kalau orang kuliah bilang ini tesis ya, ini tugas kuliah saya, tesisnya saya gitu kan. Ini rangkuman dari semua perjalanan album saya rangkum di sini, termasuk latar belakang kenapa kok saya mengalami awaken itu tadi, termasuk juga ya ada logo yin dan yang ini ya, ini membongkar tentang hubungan saya dengan teman saya itu tadi, semuanya saya kupas di buku ini. Dan buku ini kan berbarengan dengan rilisnya album Rebirth ini kan. Jadi Rebirth ini kan istilahnya terlahir kembali setelah kemarin saya kayak mengalami awaken, terus mengalami pengalaman batin. Akhirnya sampailah saya pada sebuah keputusan seperti bayi yang baru terlahir kembali dengan, karena yang dulu ada manifestasi energi dengan jiwa saya yang satu temannya tadi, saya menjadi diri saya yang berbeda akhirnya dari cara pikirnya. Jadi kayak anak kecil Mas. Jadi
saya bilang kamu tuh kayak umurmu udah tua tapi kok Jadi seperti yang aku bilang, bikin aja lagu anak-anak itu ya. Iya, seperti itu ya. itu sebenarnya itu sinyalnya Mas Tommy. Jadi Rebit itu lebih menggambarkan inilah saya yang baru. Jadi versi saya yang lama sudah ya hari-hari arah yang lama itu udah mati. Ibaratnya hari-hari yang sekarang yang ada di depan Mas Tommy ada Mas Joro, ini adalah saya yang versi baru sekarang. Ya memang beda sih Yos. Saya tahu betul hari ini, saya tahu betul karena semua album yang dia produksi itu saya pernah ulas di sini semua ya. Iya. Dari Majority, Dayak. Terus saya katakan, loh kenapa mencetak di Majority, saya katakan kenapa mencetakkan di usia sekarang yang dewasa ketika ayahnya meninggal itu. Kenapa? Coba lihat resurreksi diri misalkan waktu di Samarinda di Kalimantan, ceritakan waktu mungkin SMP pernah kenal dengan siapa atau SMA cinta pertama itu. Akhirnya muncul album Dayak itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi cerita tentang Mas Hari Arai ini ya. Tapi sebelumnya saya bacakan yang sudah masuk tadi setelah juga masih takjub sendiri jujur aja. Kok bisa gitu. Tapi kalau disuruh saya mainin semua saya juga nggak sanggup. Karena apa? Terutama Pandora Mas. Pandora ini kan bukan album yang bisa dimainkan secara live. Atau di depan audiens. Kenapa? Album ini sebenarnya hasil dari kontemplasi. Kalau dibilang ini namanya terapi saya. Jadi terapi healing saya itu saya dengan cara menulis lagu. Nah, jadi obat saya tuh obat gitu ya. Obat. Jadi kalau udah sehat ngapain minum obat lagi gitu kan? Kalau dibilang psikedelik lah ya. Ya psikedelik. Saya healing meditasi, tapi saya energi itu saya tumpahkan ke penulis lagu. Nah makanya Pandora ini saya bilang album yang nggak bisa dinalar kok bisa jadi, apalagi dengan satu lagu dengan durasi 45 menit. Itu saya sampai sekarang paling yang bisa saya mainkan paling yang album Majority, Dayak sama yang Rebit yang terbaru ini. Tapi kalau yang khusus untuk Pandora saya angkat tangan. Ada orang banyak sih orang yang bilang kalau bikin jangankan album album lagi, apalagi ini cuma mau bikin album yang isinya instrumental lah. Aku punya teman gitaris juga pingin kayak gitu, tapi akhirnya mengurungkan niat karena tahu kalau itu tuh susah. Pertama dia harus punya tim dulu yang bisa nemenin dia untuk ngulik. Iya. Gitu. Sama juga saya juga nggak bisa kerja sendiri, apalagi kan gini, saya bikin lagu tapi saya butuh partner. Contohnya aja untuk rekaman sesi drum, ya kan saya kemarin ketemu saya dengan Mas Rudi Lehor karena memang dia menawarkan saya untuk kolaborasi sebenarnya kan. Saya lebih ke konsep penulisan lagu sama rekaman di luar dari drum, apalagi mixing dan mastering itu juga bukan kuasa saya. Pertemuan saya dengan Mas Rudi Lehor gitarnya, Mas Rudi lebih ke konsep drumnya sama finishingnya, mixing dan mastering. Tapi untuk materi lagu keseluruhan dari pengisian instrumental gitarnya, ngisi bassnya, keyboardnya, bahkan sampai sesi membuat orkestranya itu saya kerjakan sendiri sambil perjalanan healing saya itu. Jadi prosesnya itu sendiri juga moodnya naik turun. Kadang-kadang lagi enak bikin lagu gitu, badan saya ngedrop. Akhirnya saya lepas, saya harus healing lagi, cari suasana di luar yang lebih segar. Jadi kayak nge-recharge baterai diisi ulang lah kan. Harus di-recharge lagi ya, begitu stamina saya udah pulih lagi, saya lanjut bikin lagu lagi. Jadi moodnya naik turun ya? Naik turun, nggak stabil. Fluktuatif. Terus ini untuk album yang terlahir kembali ya. Ini kan ada beberapa nama gitaris nih yang saya kenal kayak Medi Suko, terus ada Dwi Rama, Dwi itu yang Dwi, saya Mas Dwi. Ini ada ya? Kayaknya nanti di album. Mungkin kita nanti bisa di album menua aja. Terlahir kembali terus kemudian album menua bersama. Ya. Itu. Ini apa peran mereka ini? Ini. Jadi dari Mas Dwi Rama dulu ya, Mas Dwi ya. Mas Dwi ini saya nggak sengaja ketemu. Jadi sebelum ketemu dengan Mas Rudi Lehor, sebelumnya saya ketemu dengan Mas Dwi. Jadi ceritanya itu saya tuh kan
mau rekaman untuk sesi isi drum. Nah, karena saya bilang saya nggak bisa bikin rekaman drum, saya butuh gambar drum. Saya ketemu dengan Mas Dwi, ceritanya itu saya udah deal pada hari Selasa saya akan rekaman di tempatnya Mas Dwi Karanganyar. Nah, kemudian hari Minggu sebelum hari Selasa, 2 hari sebelumnya saya diundang main gitar manggung di Lokananta. Karena pada waktu itu barengan acara tirakatan Lokananta. Yes. Nah, ketika saya manggung gitar tunggal 1 jam di situ, tiba-tiba di depan saya tuh ada Mas Rudi Lehor datang dengan istrinya. Itu nonton saya live show. Karena sudah lama nggak pernah ketemu dengan Rudi, setelah event manggung itu kita tukar-tukaran kontak. Ya udah, habis itu kita udah nggak ketemu dulu. Sampai akhirnya di hari Selasa saya janji mau ke tempatnya Mas Dwi Rama itu untuk take drum. Oh, Dwi seberang lapangan. Iya, betul. Belakang DPRD. Bagus. Oh, rumahnya Jos di situ ya? Iya, dekat situ. Dulu aku rekaman di situ loh. Iya. Di tempatnya Dua itu Rama Studio. Kenal aku juga. Dan itu saya jujur saya belum pernah ketemu mukanya Dwi itu seperti apa. Kita jadi cuma by WA. Jadi karena saya dapat nomor itu dari Mas Septian Wijayanto gitu kan. Ini loh ada namanya Mas Dwi Rama tapi studio di Karanganyar gitu kan. Orang itu paling nyebelin bagiku. Dua itu bener. Kalau kita WA hari ini itu 3 hari baru dibalas. Kadang nggak dibalas doang, dibaca pun enggak. Aku rekaman yang kono Mas Udut kabeh yang jero. Oh iya benar. Kan studionya kan kecil itu ya. Terus ditata pakai ada apa? Kapal pinisi atau apa. Iya. Jadi itu akhirnya ternyata begitu udah sampai tengah perjalanan dia baru balas WA saya. Ceritanya sebelum berangkat saya udah, Mas saya OTW. Kata saya akan berangkat ke studionya. Ternyata nggak langsung dibalas kan. Ya itu Mas Tawi bener bilang gitu. Balasnya bisa 3 hari kemudian. Tapi ya pada waktu itu saya langsung berangkat. Ketika sudah di tengah berjalan WA-nya dia masuk. Mas, mohon maaf Mas, ini bisa di cancel dulu nggak? Kenapa? Ini saya dapat panggilan mendadak ke Semarang gitu. Ya udah deh, saya putar balik pulang. Akhirnya kan nggak jadi. Hari Selasa harusnya kita udah mau rekaman, cancel akhirnya kan. Nah, kemudian hari besoknya saya iseng-iseng jalan gitu kan, keliling Solo ini kan. Akhirnya sampailah di Pasar Legi gitu kan. Di Pasar Legi itu ada monumen Pancasila ya Mas Tommy, betul ya? Banjarsari. Banjarsari. Di situ dulu saya pernah ketemu Mas Rudi pertama kali di situ di acara. Waktu itu Mas Rudi kan punya komunitas MSSR. Iya. Dulu sering kesini tuh. Iya, terus kok delalahnya itu pas lewat di monumen itu saya jadi iling, oh ya saya nyimpan kontaknya Mas Rudi. Iya, itu gitu dekat sama rumahnya. Ternyata dekat rumahnya Mas Rudi di situ. Studio Rock 29. Nah, akhirnya saya langsung disuruh datang ke rumahnya satu juga, kebetulan beliau lagi ada di rumah. Biasanya kan sudah ke Lokananta. Kok ya delalah dia di rumah, langsung aja saya ke rumahnya tanpa basa-basi saya ngomong saya mau bikin album Mas. Nah, setelah sedikit interview konsep albummu akan seperti apa gini. Awalnya tuh sebenarnya saya nggak nyangka gitu kan. Niatnya saya pengen minta tolong sewa studio untuk rekam drum untuk album instrumental saya. Ternyata yang direspon Mas Rudi berbeda. Mas Rudi menawarkan untuk saya kolaborasi dengan dia satu album full. Oh, jadi kita mitra nih Mas. Iya. Full album. Jadi nggak 1-2 lagu. Nah, semenjak saat itu akhirnya album Pandora ini berproses. Mulai dari nol. Jadi mulai dari kita nggak punya materi lagu apa-apa, akhirnya menjadi double album ini. Ya saya dengan Mas Rudi, sampainya di tengah-tengah perjalanan Mas Rudi mengalami sakit. Ya seperti yang kita tahu ini sampai saat ini Mas Rudi masih sakit. Semoga ya, Mas Rudi cepat sembuh ya. Ya semoga cepat sembuh, semoga ya bisa melewati semua ujian. Ya terakhir beberapa tahun yang lalu saya ketemu di Rumah Sakit Muwardi sih, saya kaget juga waktu itu. Dipanggil beliau Mas Tommy, itu saya noleh kan, saya lihat fisik atau gambaran visual dari Mas Rudi kok kayak sakit gitu ya, kayak mohon maaf kayak stroke gitu ya. Loh Mas Rudi ngapain di sini? Mas Rudi harus sehat, ayo pulang gitu. Saya bilang gitu kan. Nanti main ngerok lagi lah sama aku gitu. Mas Rudi drummer hebat kok, saya katakan itu.
drummer hebat yang dipunyai Solo saat ini. Saya bilang, ayo ngeband lagi sama aku bilang gitu kan. Iya Mas Tommy. Jadi perkataannya itu ayat diseret itu lah ya, orang sakit kan waktu itu juga masih ada istrinya juga. Itu pertemuan terakhir saya dengan beliau pas sakit di Muardi itu. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Ketemu waktu dulu sebelum itu sehat itu saya rekaman lagu di tempatnya beliau. Waktu itu pesanan dari Connie Max untuk lagu yang Mars Connie Live itu. Saya diminta oleh Connie Max untuk dibuatkan lagu, terus saya kerjakan di tempatnya Mas Rudi. Mas pokoknya musiknya kayak gini, udah deh aku nggak bisa main gitar, aku cuman bisanya ya nana gitu aja ya. Yes, nanti terserah siapa yang main gitar, siapa yang main drum, terserah deh. Pokoknya saya datang ngisi vokal aja dah, lagunya kayak ini gitu. Udah selesai, terus saya bayar, ya udah saat itu nggak ketemu. Nggak ketemu, terus sakit itu. Nah, gitu. Jadi kembali lagi tadi, apa hubungannya dengan Mas Dwi di album Ribit? Ini dia. Jadi hubungannya antara saya dengan Mas Rudi, di tengah-tengah fase produksi Pandora, saya kebetulan dapat kerjaan lain, bikin jingle. Nah, saya butuh studio lagi. Nah, kebetulan ternyata akhirnya saya ingat kontak dengan Mas Dwi Rama tadi. Masih belum kapok ya? Masih belum kapok. Wah, aku udah kapok, aku udah nggak mau menghubungi lagi. Karena jinglenya sendiri, lagunya itu. lagi simple sih, cuma kurang dari 2 menit lah, gitu kan. Jadi nggak butuh derek yang terlalu bertele-tele. Ternyata ketika saya ketemu dengan Mas Dwi itu, dia juga mengalami awaken. Tapi di fase, kalau saya kan bertemu dengan kembaran jiwa saya di teman saya. Kalau dia bukan, tapi awaken-nya lebih, kalau ya mungkin kalau orang namanya kuliah, saya jurusan ekonomi, dia jurusan teknik. Jadi istilahnya visinya beda. Tapi awaken-nya sama, masa spiritualnya sama. Jadi saya mengajak Mas Dwi di album Ribit ini karena kita sama-sama mengalami masa itu. Termasuk juga Mas Medi Suko. Mas Medi ini kan juga kolaborasi di album Ribit ini. Mas Medi ini sebenarnya saya nggak tahu, tapi entah kenapa tiba-tiba ketika saya buat materi album Ribit ini, yang tercetus di kepala saya ini Mas Medi. Gitu. Tapi sebelumnya udah kenal? Udah kenal karena dia sama-sama di komunitas IGC. Ya kan? Nah, tapi saya punya satu lagu yang kayaknya harus dicari nih gitarnya. Tiba-tiba nyantol di pikiran saya saat itu juga adalah Medi Suko. Ada apa gerangan dengan Medi? Jadi bukan saya yang milih, dia yang ditunjuk. Dia yang dipilih oleh semesta. Yang terpilih. Yang terpilih kepada saya, kamu ajak nih Mas Medi. Saya nggak tahu, pokoknya saya kasih Mas kolaborasi di album saya. Kita featuring bareng. Serius nih Mas? Iya. Ternyata setelah kita rekaman, dia tuh batin Mas, aku pengen loh sajane pengen kolaborasi sama Mas Hari. Tapi ternyata itu terjawab. Jadi dia ada kontak batin. Jadi seolah-olah dia tuh firasat dia nggak pernah ngomong sama saya, dia baru ngomong ketika kita udah selesai rekaman. Saya tuh sebenarnya udah pernah batin Mas, pengen aku kapannya bisa diajak sama Mas Hari rekaman solo gitar. Ternyata apa yang dia batinin nyampe ke saya. Jadi saya tuh batin saya tuh terkoneksi ke Medi. Jadi kayak dan di luar dari konteks itu tadi, ternyata Mas Medi juga ada kisah-kisah hari-harinya juga berhubungan dengan spiritual ternyata. Akhirnya saya bilang album Ribit ini ada kolaborasi 4 musisi, salah satunya saya, Mas Rudi Lehor yang juga sedang sakit tadi. Terus ada Mas Dwi Rama yang juga mengalami awaken tadi, dengan Mas Medi yang juga terpilih itu tadi. Jadi album Ribit ini artinya album kolaborasi orang spiritualis semua gitu. Ini kalau aku tak kasih namanya album menyon. Saya bilang ini album religi tapi dalam versi instrumen. Ya kan? Terus untuk kalau orang yang mau denger ini, mau membeli, ini penting ini. Gimana nih cara untuk mendapatkannya? Apakah harus book setnya itu? Book set ataukah boleh per item ya? Per item. Jadi kebetulan untuk yang versi box set sudah sold out. Alhamdulillah, termasuk Mas Tommy sudah saya orang yang limited karena untuk edisi box set ini kan sebenarnya kalau orang bilang kan box set tapi book set karena itu kan sebenarnya plesetan antara box sama book karena ini kan ada bukunya.
Itu kemarin saya cuma cetak 30 box set, akhirnya ya ludes. Dan sekarang ya tinggal album per album. Nah ini kalau ada teman-teman yang mendengar yang ingin memiliki album saya, bisa kontak langsung di nomor WA saya. Nomornya 08211 08211 752 752 5811. 5811. Atau misal ke Ria FM nanti mau hubungi saya. Boleh Gitu kan. sahabatnya. Tapi begini ya sahabat Ria ya, memang aja. kalau mendengarkan karya-karya Hari Are ini, ini memang harus membaca bukunya dulu sebagai pengantar ya. Makanya saya katakan dulu Mas Hari mungkin pernah ingat, kalau mendengar dari beberapa album yang sudah itu kan waktu itu kan trilogi ya. Tetratrilogi ya. Dulu sebelum awalnya trilogi. Saya katakan ke Mas Hari, kok saya seperti membaca kitab kehidupannya Mas Hari, saya katakan gitu. Jadi kita betulan. Nah, akhirnya menjadi kitab betulan gitu. Karena memang waktu pembicaraan dengan saya itu tidak cetak buku. Saya hanya mengatakan ini seperti saya membaca kehidupan Mas Hari dari ketika dia lahir sampai sekarang gitu. Saya katakan itu. Jadi Mas Tommy sendiri dari sejak saya ketemu Mas Tommy awal di album Majority, secara nggak langsung Mas Tommy itu jadi blueprintnya saya. Ya, jadi ibaratnya Mas Tommy salah satu inspirator saya untuk berkarya. Itu. Dan kalau kita bicara tentang kitab tadi ya, nah kitab kalau misalnya saya umpamakan album saya ini adalah kitab ini kan bicara tentang 4 masa sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang Majority ini masa kemarin, yaitu cerita tentang orang tua saya, bapak saya meninggal sakit-sakit gitu. Nah, awalnya dari ayah saya meninggal inilah dimulainya dari perjalanan misi jiwa saya tadi, Awaken tadi. Jadi Majority adalah tentang masa yang kemarin yang menjadi alasan dasar perjalanan album-album berikutnya. Major itu kan dari kata apa ya? Mayoritas ya kalau mayoritas. Jadi kalau di Indonesia kan mayoritas ya. Jadi istilahnya major itu kan merubah dari kondisi minor menjadi major. Kondisi dari terpuruk menjadi bangkit. Ya kan, karena saya sedih ayah meninggal, saya harus bangkit lagi. Akhirnya saya bilang Majority itu salah satu ya menjadi trigger, istilahnya pemicu awal mulanya perjalanan spiritual saya. Nah, setelah itu kita bicara album Dayak. Album Dayak ini bicara tentang masa lalu. Masalah perjalanan masa kecil saya SMP itu bertemu dengan inisial D saya itu tadi, teman saya tadi. Nah, kemudian Pandora. Kalau Pandora ini adalah masa dark side saya, masa kegelapan yang saya bilang saya sakit-sakitan. Jadi ini album healing saya. Ini bicara tentang masa sekarang ketika saya mengalami masa kegelapan kemarin. Nah, kemudian ini bicara masa light side, masa terang. Ini kita bicara tentang masa depan akhirnya. Oh iya, double album ya, Pandora ya. Nah, akhirnya chapter 2 sama dark side sama light side. Iya, sisi gelap dan sisi terang. Jadi yin dan yang. Iya. Betul. Jadi ini album dibilang album kembar kan ini. Saya bertemu dengan kembaran jiwa saya. Kalau Mas Hari yin ya? Saya yin. Kalau katanya Mas Hari tadi saya yang ya? Mas Tommy bisa jadi yang, karena Mas Tommy lebih ke logik. Kalau saya kan lebih ke perasaan. Ke rasa ya, kayak lebih ke logika ya. Pantesan banyak orang yang manggil saya yang ya. Iya. Nggak bercanda mah ya, bercanda. Kayak gitu sebenarnya seru banget nih obrolan kita. Tapi untuk lebih jelasnya sahabatnya juga bisa itu kalau mau request, siapa tahu bisa ya, silakan aja langsung tanya ke Ria FM, nanti bakalan dijawab, dikasih langsung nomornya Mas Hari untuk mendapatkan album-albumnya yang luar biasa. Oke. Dan ini udah menit segini, pas banget satu lagu nanti selesai. Langsung closing ya. Iya, terima kasih untuk sahabat Ria semua yang sudah